Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati dari Prodi PG PAUD semester 5 Universitas Pancasakti, mata kuliah Kurikulum PAUD, dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Video ini saya buat untuk mengikuti ujian tengah semester. Saya akan mengulas tentang sejarah kurikulum PAUD dan keberadaan PAUD dari zaman ke zaman. Pada zaman pemerintahan Belanda, Belanda mendirikan lembaga pendidikan prasekolah hanya untuk yang berketurunan ningrat atau yang bergelar bangsawan. Pendidikan taman kanak-kanak pada zaman Belanda dikenal sebagai School. Isi dari kurikulumnya adalah bentuk kehidupan berkebun dan bercocok tanam. Kemudian pada zaman Jepang, nama School diganti dengan Taman Kanak-kanak. Ki Hajar Dewantara 1889 sampai 1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Lare atau Kindertun yang disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. Pada zaman kemerdekaan, seiring dengan perkembangan Taman Indria, berkembang pula Taman Kanak-kanak yang merupakan adaptasi dari konsep Kindertun dan Taman Indria. Dalam perjalanannya lahir pula RA atau Raudatul Atfal yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak usia dini. Tahun 1950, landasan pengembangannya yaitu P dan K, Undang-Undang Nomor 4 1950 tentang Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan. Anak didik harus berkembang secara harmonis menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab. Kurikulum 1968 dan Kurikulum 1976 tidak terlalu banyak perbedaan, yaitu sesuatu yang diperlakukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Kurikulum 1994 adalah kurikulum PKBTK yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0125-U-1994 tanggal 16 Mei 1994. Kurikulum yang ditekankan pada pandangan psikologis khususnya aliran konstruktif. Kurikulum 2004 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang diarahkan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik dan motorik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sampai sekarang pengembangan KTSP mengacu pada standar nasional pendidikan SNP dengan terbitnya Standar Nasional PAUD nomor 58 tahun 2010. Diharapkan TK sudah dapat mengembangkan kurikulumnya. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Menurut Permendikbud 137, standar PAUD terdiri dari 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar penilaian. 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Standar sarana dan prasarana. 7. Standar pengelolaan. 8. Standar pembiayaan. Permendikbud 146 Pasal 4. Kompetensi inti PAUD merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk 1. Kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti sikap pengetahuan. 4. Kompetensi inti sikap keterampilan. Landasan pengembangan K13 PAUD. Apa saja yang menjadi landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia?
Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan berlandaskan pada berbagai kajian sebagai berikut. 1. Landasan yuridis. 2. Landasan filosofis. 3. Landasan sosiologis. 4. Landasan teoritis. 5. Landasan psikopedagogis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.